Jaya salah satu tempat yang sudah tuntas renovasinya dan menjadi fasilitas kelas dunia yang dimiliki Jakarta. Anda semua yang berada di sini adalah yang menikmati pertama fasilitas ini. Jadi kita sangat bersyukur, alhamdulillah perjalanan panjang. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana ini semua terjadi, prosesnya seperti apa, pelibatannya siapa saja, dan proses yang membuat ini terjadi itu merupakan proses yang bisa menjadi pengalaman bagi kita dan juga bagi generasi-generasi penerus kita. Karena itu izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Jakarta 2017 sampai dengan tahun 2022 yang diberi judul Gagasan, Narasi, Karya. Ini sebagai satu kesatuan. Terus yang dihormati, ketika kita mulai bertugas di Jakarta, sebelum memulai transportasi, Jakarta punya banyak sekali tantangan. Kita semua tahu tantangannya bukan tantangan baru, itu tantangan lintas waktu. Apa saja? Kira-kira begini, ada persoalan yang nampak dibicarakan publik luas dan ada persoalan yang dibicarakannya di level rumah tangga, percakapan keluarga-keluarga. Yang dibahas level luas, misalnya kemacetan yang tinggi, kemudian ada ketimpangan, ada segregasi sosial, ada juga kota yang masalah polusinya, masalah banjirnya, masalah lingkungan hidupnya luar biasa. Lihat soal kemacetan, kita punya motor 13 juta, mobil 3,5 juta, penduduk yang 11 juta. Itu fantastis. Asumsikan misalnya 5 juta itu sudah pindah tempat lain, maka 11 juta kendaraan bermotor, 11 juta penduduk, angka yang luar biasa. Ini problem yang apa? Yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang senyatanya keluarga 5 juta itu sudah pindah tempat lain, maka 11 juta kendaraan bermotor, 11 juta penduduk, angka yang luar biasa. Ini problem yang apa? Yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang senyatanya keluarga rasakan di Jakarta? Kalau ditanya warga Jakarta pasti bicara nomor satu, dia hidup, soal kesehatan, soal pendidikan, mengenai lapangan kerja. Ini 4 hal yang selalu dibicarakan keluarga-keluarga di Jakarta. Kita ketika bertugas di Jakarta tidak bisa hanya mengambil persoalan yang ramai dibicarakan publik. Sementara yang dihadapi masyarakat lewat tidak. Dua-duanya harus dihadapi, dua-duanya harus diselesaikan. Melihat ini semua, kalau kita lihat apa yang kita lakukan, kita tidak mau simptomatik. Soalnya itu PPT yang disampaikan di depan, mencoba menyembuhkan problem di gejalanya saja. Kita lihat apa akar masalahnya. Apa akar masalah sehingga terjadi? Kita lihat ada 3. 1, Jakarta ini dibangun dengan pendekatan car oriented development. Bukan 1-2 tahun, tapi berdekade-dekade. Dibangun dengan pendekatan berbasis kendaraan bermotor. Itulah pembangunan kita. Kemudian kita tidak secara serius menyiapkan akses terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini betul-betul sesuatu yang sesungguhnya harus disiapkan di kota-kota. Apalagi kota sebesar Jakarta, mulai dari air, fasilitas komunikasi, kesehatan, pendidikan, itulah perumahan, itulah layanan dasar. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kita mendekati pembangunan ekonomi tanpa memikirkan ekologi. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Oikos, nomos, oikos, logos. Tapi kita ekologi dilupakan, ekonomi dibangun. Efeknya mismanagement. Ini adalah akar masalah. Nah, ketika kita akan menyelesaikan tantangan di Jakarta, kita sadar akan lama. Oikos, nomos, oikos, logos. Tapi kita ekologi dilupakan, ekonomi dibangun. Efeknya mismanagement. Ini adalah akar masalah. Nah, ketika kita akan menyelesaikan tantangan di Jakarta, kita sadar akan perlu waktu yang panjang. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tetapi bila akarnya diperhatikan, maka kita akan bisa menanganinya
secara bertahap dalam jangka yang cukup panjang. Karena itulah mengapa harus mulai dari gagasan. Gagasan ini sekalian Ya Allah, Winda adalah Tuhan. sebuah runtutan kira-kira berpikir kita. Apa ini? Apa gagasan utamanya? Jangan share di sini. Kita mulai dari gagasan, kemudian menjadi narasi dari karya. Urutan ini yang nanti menjelaskan mengapa ada seperti renovasi Taman Sungai Marzuki, mengapa ada transformasi transportasi, itu di ujung karya, diawali dari gagasan. Urutan inilah yang kemudian saya sering sampaikan kepada kita semua di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kita punya 6 gagasan besar tentang Jakarta. Jakarta sebagai kota yang setara bagi semua. Jakarta kota yang memberikan perasaan kesamaan, kesetaraan. Yang kedua tentu semua orang datang ke Jakarta untuk meningkat kesejahteraannya. Kita bicara tentang kesejahteraan, kita bicara tentang kemajuan, kita bicara kota yang layak untuk dihidupi oleh semua makhluk, bukan hanya layak dihidupi oleh manusia, tapi hewan juga, tanaman juga, lestari sampai dengan generasi ke depan. Kita akan bisa menitipkan kota ini lebih baik bahkan daripada ketika kita mulai. Dan kota yang bersatu. Kota yang bersatu itu artinya tidak tersegregasi, tidak terpisah-pisahkan. Bukankah kita ingin Jakarta yang perasaannya kita setara sama. Jadi 6 inilah yang menjadi dasar awal yang disebut visi.